Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tidak lelah mencari ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah renungan atau at-ta'ammul. Bismillahirrahmanirrahim. Gambaran umum mengenai kondisi umat Islam dalam dekade terakhir dapat kita lihat pada salah satu pandangan seorang ulama yang memiliki pangkat profesor yang hidup di Amerika Serikat. Dia mengajar di beberapa universitas dan pemimpin beberapa lembaga Islam, yaitu Profesor Ismail Roji Al-Faruqi. Menurut Al-Faruqi, umat Islam pada saat ini berada di anak tangga bangsa-bangsa terbawah. Bahkan bukan hanya itu, tetapi kaum muslimin telah dikalahkan, dibantai, dirampas negerinya dan kekayaannya, dirampas kehidupannya dan harapannya. Umat Islam difitnah dan dijelek-jelekan di hadapan seluruh bangsa-bangsa. Umat Islam dituduh agresif, destruktif, teroris, biadab, fanatik, fundamentalis, kolot, dan ketinggalan zaman, sehingga umat Islam menjadi sasaran kebencian bagi orang-orang non-muslim, bahkan orang-orang muslim sendiri. Sangat memprihatinkan, sangat menyedihkan. Nelongso rasane ati iki sebagai umat Islam melihat semuanya ini. Apabila kita berusaha membaca dari berbagai berita yang menggambarkan situasi negara-negara masyarakat muslim selama ini, gambaran seperti diungkapkan Al-Faruqi ternyata memang ada, bukan omong kosong. Di sisi lain, kenyataan yang sangat memprihatinkan lagi adalah di dunia Islam atau negara-negara Islam terus terjadi pertentangan satu sama lain. Perpecahan terjadi hampir di setiap negara-negara Islam. Pergolakan dan peperangan terjadi sampai berjilid-jilid. Kekayaan yang dimiliki negara muslim ini berlimpah, tapi rakyatnya miskin-miskin, melarat-melarat. Padahal negara Islam terluas dibandingkan negara-negara lain. Terkaya sumber alam, energi, dan lain sebagainya, akan tetapi masyarakatnya rata-rata tertinggal dan miskin. Di kalangan umat Islam terus terjadi pertentangan, percekcokan, perpecahan, bahkan peperangan. Maka umat Islam mudah dikuasai, dijajah sampai sekarang. Satu di antara sebab umat Islam terpecah-pecah karena selalu ingin membanggakan kelompoknya, partainya, ormasnya dari yang lain. Kullu hizbim bima ladaihim farihun. Kekayaan minyak, gas bumi, nikel, dan aneka tambang lainnya yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada negara-negara Islam ternyata tidak merupakan nikmat yang seperti seharusnya. Karena pengolahannya terpaksa diserahkan kepada tenaga asing, non-muslim, dan kemudian oknum di pemerintah masing-masing negara berfoya-foya dengan kekayaan tersebut. Bahkan kekayaan mereka disembunyikan dengan menyimpan uang di bank-bank luar negeri. Hal ini juga sesungguhnya menegaskan dan memperkuat kelompok yang tidak menghendaki umat Islam untuk hadir memimpin dunia. Mereka tidak bisa melakukan itu semua kecuali ada kerjasama yang rapi antar mereka, sehingga kebusukannya tidak terbongkar, sehingga umat Islam tidak menyadari.
walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Al-Anfal 73. Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu, hai para muslimin, tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah untuk saling melindungi, untuk saling mengasihi antara umat Islam, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang sangat besar. Sebenarnya keadaan seperti ini sudah jauh-jauh dari masa kenabian sudah diingatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Keadaan ini telah diisyaratkan dan dijelaskan dengan sangat tegas dan tidak ada kebimbangan, sangat jelas dan tidak ada kesamaran padanya, sangat gamblang. Dalam hadis Sauban radhiyallahu an, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, yushakul umam an tuda alaikum kama tuda al akalatu ila qas'atiha. Qala qail wa min qillatin nahnu yauma idzin. Qala bal antum yauma idzin katsir walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'il sail walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sail wala yanzi'annallaha min suduri aduwikum al-mahabata minkum wala yaqdhifanna fi qulubikum al-wahna. Faqala qail ya Rasulullah wa mal wahnu? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hampir tiba, nyaris suatu masa di mana berbagai bangsa, berbagai kelompok mengeroyok kamu bagaikan orang-orang yang kelaparan mengerumuni hidangan mereka. Seorang sahabat bertanya, apakah karena jumlah kami yang sedikit pada hari itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak. Bahkan jumlah kamu pada hari itu sangat banyak, artinya mayoritas. Tetapi kualitas kamu adalah kualitas buih. Tetapi kualitas kamu adalah buih, laksana buih di waktu banjir. Dan Allah mencabut rasa gentar terhadap kamu dari hati musuh-musuh kamu. Dan Allah akan menanamkan penyakit al-wahn di hati kamu. Seorang bertanya, apakah al-wahnu itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam Jami'us Shaghir dari Abu Hurairah radhiyallahu an dikeluarkan oleh Imam Suyuti, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan sebab mengapa umat Islam bagaikan hilang kehebatannya hingga sering diremehkan dan dijadikan bulan-bulanan oleh musuh-musuh Islam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza azzamat ummatid dunya nuzi'at minha haibatul Islam wa idza tarakat al-amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkar hurrimat barakatal wahyi wa idza tasabbat ummati sakotot min ainillah." Rasulullah bersabda, apabila umatku sudah mengagungkan dunia, membangga-banggakan dunia, unsur dunia yang sering menyesatkan manusia, antara lain setidaknya ada 3 yang paling menonjol, yaitu tahta, harta, dan wanita. Kalau umat itu sudah mengagungkan dunia, membangga-banggakan dunia, maka akan dicabutlah kehebatan Islam, akan hilanglah kewibawaan Islam. Nuzi'at minha haibatul Islam. Dan apabila mereka meninggalkan aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar, maka akan diharamkan keberkahan wahyu. Hurrimat barakatul wahyi. Sekarang ini al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, ini tugas siapa? Mungkin para kiai, ulama, ustadz, mubalek dapat menjalankan al-amru bil ma'ruf. Tapi an-nahyu 'anil munkar ini tugas siapa?
Kalau ada ormas bernahi mungkar, nanti disalahkan karena melanggar prosedur, melanggar hukum, aturan, dan alasan lain. Sebagai contoh, GP Ansor Demak, MUI Demak, PCNU Demak sudah berkali-kali kirim surat penutupan karaoke di Kabupaten Demak yang bisa saja dimanfaatkan untuk transaksi pelacuran. Dan kita sudah tahu bahwa Demak adalah kota wali. Kota wali kan, masa banyak karaoke-nya. Meskipun surat itu sudah berkali-kali disampaikan, surat yang memohon untuk ditutup karaoke itu berkali-kali disampaikan, sejak bupatinya Bapak Nasir sampai sekarang yang bupatinya sudah berganti, belum ada tindak lanjutnya. Karaoke meskipun masa pandemi COVID-19 tetap buka siang malam, dan jumlahnya semakin hari semakin banyak, mungkin lebih dari 30 tempat. Ini masih perlu kita klarifikasikan kalau info yang saya terima 30 lebih. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Karena mereka telah mengubah pemahaman dinul Islam sebagai agama yang penuh ghirah dan semangat serta revolusioner menjadi agama yang hanya ngurus ritual mahdoh. Roh Islam seperti telah hilang dari tubuh umat ini. Nyaris roh Islam hilang dari umat ini. Ini semua adalah akibat langsung dari diharamkannya keberkahan wahyu terhadap Al-Quran karena keengganan kita al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Hari ini kita membaca Al-Quran atau mendengarkannya untuk mencari pahala atau ganjaran, untuk mencari pahala di akhirat, bukan sebagai sumber petunjuk dan inspirasi, bukan sebagai pedoman dalam kehidupan individu atau komunitas kita sehari-hari. Sekali lagi, baca Quran hanya untuk cari pahala. Padahal Al-Quran itu tidak sekedar itu, tetapi utamanya Al-Quran itu adalah sebagai pedoman hidup untuk ngatur hidup kita. Bahkan mereka yang mengerti bahasa Arab lebih suka mendengarkan bacaan qari Al-Quran terkenal untuk menikmati lagunya dan iramanya pengajian, bukan sebagai pedoman hidup, bukan sebagai aturan hidup dan sumber inspirasi. Ini juga akibat langsung dari diharamkannya keberkahan wahyu karena kita enggan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Inilah mengapa Nabi Muhammad SAW yang mulia akan mengeluh dan mengadukan kepada Allah pada hari kiamat nanti. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul Nabi Muhammad berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang diabaikan. Al-Quran adalah buku yang mengangkat orang-orang Arab yang buta huruf tanpa alas kaki menjadi pemandu dan penguasa dunia dalam beberapa dekade sejak wahyu pertamanya pada tahun 610 Masehi. Mereka adalah orang-orang yang memperoleh keberkahan wahyu karena mereka tidak membangga-banggakan dunia. Selanjutnya hadis tadi mengatakan, wa idza tasabbat ummati saqatat min ainillah, dan apabila umatku saling mencaci maki, saling gontok-gontokan, maka jatuhlah mereka dari pandangan Allah. Maksudnya murka Allah akan menimpa umat ini. Makna hadis ini sudah jelas, tinggal kita merenungi saja apa yang terjadi dengan bangsa kita belakangan ini. Tidak lain ya sebab takhta, sebab kekuasaan, politik, kekayaan, dan hal-hal duniawi lainnya. Bukankah kita sudah berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, sepanjang tahun 2014
sampai hari ini 2021 saling curiga, saling memaki antara kelompok satu dengan lawan kelompok yang lain. Semua terkotak-kotak. Umat Islam di negeri kita ini seakan menjadi dua kubu besar. Yang satu dukung si A dan yang satunya lagi mendukung B. Maka tak heran, ainullah, murka Allah turun kepada kita semua. Itulah akibat wa idza tasabbat ummati. Ketika umat itu saling mencaci maki, gontok-gontokan dan menjatuhkan. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, belakangan ini negeri kita tercinta dilanda bertubi-tubi bencana alam nan dahsyat yang kesemua itu sulit dinalar oleh logika. Ada gempa di Palu hingga menenggelamkan perkampungan dan desa-desa. Sebelumnya gempa di Lombok, bangunan-bangunan beton yang kokoh pun luluh lantak. Di penghujung tahun 2018 pun masih terjadi tsunami dahsyat Selat Sunda yang sebelumnya tidak ada tanda-tandanya. Ada juga tanah longsor di Sukabumi dan lain-lainnya. Dan yang lebih dahsyat lagi adalah munculnya virus Wuhan yang dengan cepat masuk ke negara kita. Musibah ini tidak hanya menguras ekonomi kita, kemampuan ekonomi kita, tapi juga menghabiskan sumber daya manusia kita. Sekali lagi, virus ini telah menghabiskan sumber daya manusia kita dengan banyaknya ulama, ilmuwan yang meninggal. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Pertanda apakah ini? Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, renungkanlah sejenak hadis yang menginformasikan sebab datangnya murka Allah yang sudah tadi saya sampaikan. Oleh karenanya, sudahilah, jangan sampai tugas kita yang utama, jangan sampai tugas kita yang utama, yaitu lillahi kalimatillahil ulya, atau menjunjung kalimat Allah yang tinggi, untuk memenangkan dinul Islam ini terabaikan. Jangan sampai tugas kita untuk memenangkan Islam ini terbengkelai, tidak kita tangani. Karena kemenangan al-Islam berarti terwujudnya Islam rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin itu akan terwujud manakala Islam menang. Jangan sampai tugas suci kita ini tergerus oleh gegap gempitanya urusan politik, oleh urusan demokrasi sampah, demokrasi liberal yang hanya mengantarkan cukong-cukong menguasai negeri ini. Jangan sampai beda ormas Islam membuat kita lupa bahwa kita umat Islam adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.